Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ya, alhamdulillah nihil. Apa perbedaan batu dengan kura-kura? Ya, benar sekali. Kura-kura adalah makhluk hidup dan batu adalah benda mati. Pasti kalian masih ingat mengenai klasifikasi makhluk hidup pada materi kelas 7 semester 1. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, benar sekali. Yang pertama yaitu bernafas, yang kedua bergerak, yang ketiga tumbuh dan berkembang, yang keempat peka terhadap perangsang, yang kelima memerlukan makanan, yang ketujuh mengeluarkan zat sisa, dan yang kedelapan yaitu berkembang biak atau reproduksi. Bagaimana jika manusia tidak memiliki alat reproduksi? Dan apa perbedaan alat reproduksi pria dengan wanita? Untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan Manusia melihat berkembang video biak secara berikut. seksual, artinya dia mampu melakukan fertilisasi. Laki-laki menghasilkan sperma, sedangkan wanita menghasilkan sel telur atau ovum. Ketika sperma dan sel telur melakukan fertilisasi, akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi janin. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum mengetahui bagaimana janin dapat berkembang, terlebih dahulu memahami organ reproduksi wanita dan pria. Organ reproduksi pada wanita jauh lebih kompleks daripada pria. Jika organ reproduksi pada pria hanya menghasilkan gamet dan hormon saja, tidak demikian pada organ reproduksi wanita. Pada wanita tidak hanya menghasilkan gamet dan hormon saja, tetapi tubuh harus bersiap untuk merawat janin yang akan berkembang untuk jangka waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 9 bulan. Reproduksi pada wanita memiliki struktur yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian eksternal dan bagian internal. Struktur reproduksi eksternal wanita ada dua, yaitu klitoris, merupakan salah satu titik rangsang seksual yang paling sensitif karena mengandung banyak ujung-ujung saraf. Dan yang kedua yaitu dua set labia yang terdiri dari labium mayor dan labium minor. Struktur reproduksi internal pada wanita terdiri dari yang pertama ovum, tempat dihasilkannya ovum. Yang kedua oviduk atau tuba fallopi, tempat terjadinya fertilisasi. Yang ketiga yaitu rahim atau uterus, tempat menampung bayi. Yang keempat serviks, bagian yang dikenal sebagai mulut rahim. Dan yang kelima yaitu vagina, tempat awal masuknya sperma dan tempat ditemukannya hime atau selaput darah. Struktur alat reproduksi pada pria terdiri dari yang pertama skrotum sebagai kantung pembungkus testis, yang kedua testis, terdapat sepasang yang terdiri dari tubulus seminiferus, sel Sertoli, dan sel Leydig. Testis penghasil sperma dan hormon. Yang ketiga yaitu epididymis, tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma pertama. Yang keempat yaitu vas deferens, mengantarkan sperma menuju vesika seminalis. Yang kelima yaitu vesika seminalis, tempat penutrisian sperma yang akan menghasilkan getah semen berwarna putih. Yang keenam yaitu kelenjar prostat, tempat bertemunya saluran sperma dengan saluran urin. Yang ketujuh kelenjar Cowper, menghasilkan getah basah bagi sperma. Yang kedelapan penis akan sebagai tempat pengeluaran sperma.
penis terdapat glans pais, yaitu kepala penis. Dari video pembelajaran tersebut, sistem reproduksi merupakan sistem yang menghasilkan gamet jantan dan gamet betina agar makhluk hidup memiliki keturunan melalui fertilisasi. Video pembelajaran sebagai pembuka kegiatan pembelajaran hari ini. Setelah ini akan dilakukan diskusi untuk mencari informasi bagaimana janin berkembang dan bagaimana jika manusia tidak memiliki alat reproduksi dengan lengkap.